HP bisa apa namanya itu membahagiakan, kalau saya membahagiakan anak-anak sih intinya. Oke, untuk pendampingan individu yang kelima ini, rancangan program yang berpihak kepada murid ya Bapak, kepada murid. Ini perlu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Selama proses 1 bulan sampai 1 bulan saja dari PG keempat sampai ke 5 ini, mungkin ada beberapa capaian yang sudah Bapak raih 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal, berdasarkan kegiatan Bapak dalam pembelajaran daring. Apa kira-kira yang sudah berjalan? Yang berjalan selama 1 bulan ini Pak ya. Kemarin itu kita mengelompokkan sumber daya di sekolah itu berdasarkan 7 modal, yaitu manusia, sosial, politik, agama, modal fisik, modal lingkungan alam. Terus untuk yang sebelumnya juga bulan ini itu kita capaian kita dulu itu tentang dilema etika dan humanisme. Kalau dilema etika itu antara benar melawan benar, kalau dilema etika itu melawan benar, kalau humanisme itu Kalau rencana tidak lanjut ke depannya apa? itu dari materi tadi kita itu bisa memetakan dari 7 sumber itu yang ada di sekolah itu dan menggunakannya maksimal. Itu yang akan Bapak lakukan ya ke depannya, memetakan 7 sumber itu dengan terima kasih informasinya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan hampir 1 bulan ini. Selanjutnya saya perlu mengkonfirmasi tentang penerapan aksi nyata dari modul 3.1. Kalau boleh tahu, modul 3.1 itu tentang apa Pak? Kalau modul 3.1 itu tentang dilema etika dan juga moral. Tapi di LMS itu kajian aksinya itu tidak di LMS Yang modul 3.1. yang 3.1.
Kalau saya sendiri gitu Pak, pemikiran saya itu basisnya itu pendekatannya itu berbasis aset. Di situ supaya apa? Pendekatannya itu supaya menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri. Jadi dengan kalau saya perhatikan di situ adalah berbasis aset. Berarti artinya yang tidak tampak kan aset itu tampak juga tampak. Yang tidak tampak itu masih belum bisa jadi pertimbangan dari Bapak. Oke, selanjutnya di dalam apa namanya itu menjadikan sumber daya sekolah itu apa namanya itu Bapak pasti menemukan hal-hal dalam proses itu sehingga bisa dijadikan sumber daya di sekolah. Ini sebelum saya mengenal modul dulu itu Pak ya, kita dulu lanjut. Saya kira aset itu cuma fisik saja Pak. Fisik. Iya, Pak. Yang Gedung, komputer, terus dana gitu ya. Tapi setelah saya pelajari modul itu dan mempelajarinya, maka saya tahu bahwa bukan hanya itu saja aset yang ada di sekolah, tapi banyak sekali dari manusia dan lain-lain. Dari lingkungan ya. Itu termasuk aset dulu. Oke, yang pastinya dari hasil pemetaan yang Bapak lakukan itu ada beberapa yang apa namanya itu pemetaan yang Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan itu apakah ada hal-hal yang mempengaruhi? Ya, tentunya ada. Yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu kita itu memperhatikan 3 unsur dasar. Dasar dalam pengambilan keputusan. 3 unsur dasar itu antara lain yang pertama itu yang berpihak kepada murid. Yang kedua itu nilai-nilai kebajikan dan yang ada dalam bertanggung jawab itu yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih ya Pak. Selanjutnya kalau menurut Bapak itu yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi apa? Terkait dengan mengambil keputusan itu. Yang perlu dikembangkan dalam pengambilan keputusan itu tentunya apapun keputusan itu harus berpihak kepada itu yang paling penting. Berpihak kepada murid ini. Hasil akhirnya itu harus berpihak kepada murid. Apakah murid itu juga dilibatkan dalam mengambil keputusan itu? Selama ini yang sudah berjalan. Selama ini sebetulnya, tapi dari modal tadi itu sudah termasuk modal manusia Pak. Tapi untuk pengambilan keputusan itu selama ini kita masih belajar. Terus dalam mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil apa ya hal-hal yang mendukung dalam mengambil keputusan itu apa saja? Hal yang penting itu tentunya kita mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada supaya nanti hasilnya itu hasil akhirnya itu kebahagiaan pun juga intinya. Apakah dari wali murid juga dilibatkan? Iya, Ikut berkolaborasi artinya ya. Adakah pengalaman yang mungkin
situ yang paling baik yang terjadi baik itu sebelum sampean program DGP, setelah DGP yang mencerminkan dilema etika. Selama ini masalah tentang sesama rakyat sejawat, itu tentang masalah nilai. Itu kan benar melawan benar Pak. Itu, nah itu paradigma itu rasa keadilan memang rasa kasihan. Misalnya gini, anak yang nilainya kurang, terus kelas 6, kalau tidak diluluskan kan kasihan, otomatis nilainya ditambah. Itu memang benar lawan benar itu. Kalau tidak diluluskan kan nggak salah. Iya. Itu contohnya ya dalam pengulangan nilai. Itu kan ada guru yang mengangkat, misalnya nilainya 10 supaya lulus dapat 72, nah itu kan juga dilema itu. Oke, siap. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan modul DGP 1? Misalkan dalam 9 langkah keputusan dan paradigma itu. Tiga paradigma. Ya, paradigma pengambilan keputusan. Paradigma itu berpikir berbasis hasil akhir, terus berpikir berbasis peraturan, dan berbasis Terus adakah hal-hal yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dalam pengambilan keputusan? yang perlu dikembangkan itu dalam pengambilan keputusan itu kita haruslah benar-benar dengan langkah 9 pengujian keputusan dan 3 prinsip. Ya. Terus juga ada lagi, kalau saya itu Mukadoro itu anak-anak itu setiap satu sekali itu menampilkan kreasi seninya. So, apakah itu puisi, pidato, nyanyi dan lain-lain. Nah, ini kita akan kreasi seni yang berbeda dari setiap kelas. Kelas minggu ini kelas tinggi, minggu depan kelas yang baru
merintis, apakah sudah merintis di situ posisinya sebagai apa? Ya, Kalau saya sebagai ketua. Oke, sebagai ketua. Perubahan yang nampak dari yang Bapak alami dari rekan komunitas praktisi itu apa? perubahan yang menyenangkan. Iya. Perubahan yang menyenangkan itu kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk memajukan sekolah dan mengenal hal-hal baru. Contohnya kayak kemarin ada pembebasan matematika. Dapat dulu kita dipanggil di KKG, setelah itu dibebaskan ke terus kita apa kita bebaskan ke Mandirian gitu. Berarti di sini dengan itu sudah pernah tampil di forum akar. Tapi ya, sampai Kalau saya gini Pak, dari dulu sini kemarin ada pelatihan matematika apa itu di KKG. Setelah itu kan ke sini. dari KKG biasa ke guru-guru. Ya. Saya kira namanya sebagai JGP belum pernah. Sekitar sini. Oh gitu. Siap. Terus rencana yang akan dilakukan di dalam komunitas praktisi itu apa? Rencananya dilanjutkan terus Pak. Oh, dilanjutkan terus. Meskipun selesai kegiatan ini gitu. Oke. Kira-kira basis asli kurang. Dukungannya apa? Yang diperlukan untuk komunitas praktisi yang Yang diperlukan itu tentunya kita itu harus merasa saling memiliki supaya saling memiliki. iya dan berkolaborasi supaya tidak bosan kalau nanti tidak memiliki nanti kan bosan jenuh akhirnya protol harus saling memiliki. Apakah dukungan dari dalam bentuk dana itu tidak diperlukan? Kemarin itu yang untuk anak itu kita masih urunan. Masih urunan sama anggota praktisi. Siap. Nanti mungkin kita karena kita berpikir berbasis aset mungkin kalau ada dana kita suruh bawa nasi sendiri-sendiri kan supaya tidak mengeluarkan dana itu. Seperti yang sudah saya bilang kemarin Bu ya, kali ini kita akan ngobrol santai pasca observasi kemarin untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu ya. Kita bincang santai saja Bu. Dari hasil ngobrol santai ini Bu Ilma itu pengennya apa? Apa yang diharapkan Bu Ilma dari kegiatan ngobrol kita hari ini? Ya Pak, yang saya inginkan nanti setelah kita ngobrol santai, kita bisa saling berbagi pengalaman, saling sharing-sharing Pak, dan bisa merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, apa yang sudah baik dari pembelajaran kemarin dan apa kekurangannya. Nah, di situ saya juga butuh perbaikan, saya butuh bantuan Pak Safi, saya butuh masukan dari Pak Safi juga. Oke Bu, baik. Jadi Bu Ilma inginnya nanti kita saling sharing terkait pembelajaran kemarin Bu ya, yang sudah merencanakan pembelajaran. Kemudian melakukan pembelajaran dengan menggunakan kemarin apa yang baik, apa yang kurang baik atau butuh perbaikan. Gitu ya Bu ya. Nah Bu Ilma, saya ingin tahu gimana nih perasaan Bu Ilma setelah mengajar kemarin, apa yang Bu Ilma rasakan? Coba diceritakan. Ya Pak, kemarin itu setelah saya melaksanakan pembelajaran rasanya long, lega banget gitu Pak. Nah, karena saya sudah merencanakan pembelajarannya itu sudah lumayan ya Pak ya. Kemudian melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang sudah saya rencanakan juga, terutama saat menggunakan media gambar dongeng. Di situ anak-anak terlihat antusias dan ketika mengamati gambar dongeng itu juga saya kan sambil bercerita tentang dongeng itu, jadi anak-anak juga tampak fokus di situ. Begitu juga saat ada kartu pecahan, anak-anak juga terlihat fokus juga. Iya betul Bu, saya juga melihat itu. Kemarin anak-anak itu sangat antusias
Nah, Bu Ilma, yang ingin saya tanyakan Bu, kira-kira rencana pengembangan atau perbaikan yang Bu Ilma utarakan kemarin itu pada saat praobservasi apakah sudah tercapai Bu? Boleh diceritakan ya? Insya Allah kalau penjelasan kemarin alhamdulillah sudah Pak. Kemarin saya kan sudah merencanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar dan alhamdulillah kemarin pembelajaran sudah ada gambar-gambarnya. Terus juga dengan kartu pecahan alhamdulillah juga sudah. Dan di situ juga saya menyampaikannya secara runtut dan jelas sehingga siswa bisa memahami pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi Bu Ilma merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan kemarin itu sudah sesuai ya Bu ya dengan tahapan yang Bu Ilma rancang kemarin. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemarin Bu, kira-kira anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau belum? Untuk yang tujuan pembelajaran kan kemarin di pembelajaran saya siswa itu dapat menjelaskan tokoh dan sifatnya dari tokoh tersebut. Terus kemudian dapat menjelaskan pesan apa amanah dari beliau tersebut. Setelah mereka berdiskusi semuanya, hasil diskusinya yaitu anak sudah bisa menentukan tujuannya. Itu tadi bisa menceritakan tokohnya siapa saja, bisa menjelaskan sifat-sifatnya, juga bisa menjelaskan amanahnya. Nah, anak-anak juga bisa mampu mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Oke, baik Bu. Jadi hasil evaluasi dan juga proses pembelajaran yang dilakukan Bu Ilma kemarin sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan ya Bu ya. Mari kita identifikasi bersama Bu terkait pembelajaran kemarin. Kira-kira apa yang sudah baik menurut Bu Ilma atau perlu dipertahankan? Menurut saya yang baik ketika pembelajaran kemarin itu sudah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengajak anak-anak semua siswa itu berdiskusi. Terus dari situ hasil diskusi bisa dipresentasikan ke depan. Terus anak-anak juga bisa mempresentasikan pesan dari guru yang diceritakan untuk diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dari media kartu pecahannya itu anak-anak dan muda bisa memahami pecahan yang nantinya juga bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu. Jadi yang sudah baik menurut Bu Ilma yaitu ketika anak-anak sudah berani melakukan presentasi di depan kelas, juga bisa menjelaskan pesan atau amanah dari dongeng tersebut dengan benar. Juga bisa mengerjakan atau menjelaskan pecahan melalui media kartu pecahan serta memudahkan siswa dalam memahami materi. Gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran yang dilakukan kemarin atau yang ingin ditingkatkan atau diperbaiki? Kalau menurut saya gini Pak, saya rasa yang kemarin itu terkait dengan pembelajaran berdiferensialnya Pak. Ya, saya belum menerapkan pembelajaran diferensiasinya yang sebetulnya kan saya inginkan, tapi saya merasa sendiri saya masih belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Oke, baik Bu. Jadi menurut Bu Ilma yang ingin diperbaiki yaitu bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya, baik mulai dari perencanaan, prosesnya atau pelaksanaan maupun evaluasinya. Nah, kemudian terkait dengan area pengembangan yang Bu Ilma utarakan tadi, yang ingin diperbaiki tadi tentunya ada cara-cara strategi yang dilakukan untuk memperbaiki. Boleh diceritakan Bu, apa saja rencana pengembangan itu? Pengembangan Bu Ilma untuk memperbaiki pembelajaran yang kurang tadi Bu. Kalau rencana saya begini Pak, saya mau berusaha untuk memperbaiki pembelajaran yang telah
mungkin dengan tetap harus tetap belajar tadi itu, tetap menggali ilmu atau pengetahuannya khusus tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, atau sekarang ini kan juga ada pelatihan-pelatihan yang pembelajaran seperti itu. Mungkin saya akan mengikuti pembelajarannya, pelatihannya yang ada di berbagai macam, seperti salah satunya kan di platform Merdeka Belajar itu ada. Mungkin saya bisa mengikuti itu. Terus saya juga berencana akan mengikuti yang ada di KKB. KKB juga kan sekarang ada kayak itu, pembelajaran seperti itu. Selain itu juga saya juga akan mencari sumber-sumber lain, misalkan dari YouTube. Kita kan bisa lihat di YouTube itu kan bagaimana cara pembelajaran. Oke, bagus sekali rencana Bu Ilma ini ya. Jadi Bu Ilma akan belajar memperbaiki pembelajaran yang kurang tadi dengan belajar di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau lainnya, menggali sumber belajar baik dari YouTube, media sosial dan lain-lain, dan mengikuti kegiatan yang ada di KKB ya. Nah, Bu Ilma, kira-kira kapan ya Bu Ilma akan melaksanakan rencana tersebut? Jangan lupa nanti saya dikabari Bu ya perkembangannya. Insya Allah sih rencananya itu secepatnya Pak. Insya Allah dalam 6 bulan ke depan ini kan sekalian semester. Wah, sip, bagus sekali Bu. Semoga dapat terrealisasi ya Bu ya. Nah Bu Ilma, kira-kira siapa Bu yang menjadi sumber inspirasi atau butuh siapa untuk memotivasi Bu Ilma dalam melaksanakan rencana pengembangan tadi itu? Tentunya saya juga selain dari kepala sekolah ya, itu juga bisa dari teman sejawat. Misalkan bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, berbagi ilmu, berpengalaman bersama, saling sharing. Ini peningkatan pembelajaran dari saya. Nah, termasuk dari Pak Sakti juga, saya juga butuh masukan dari Pak Sakti. Oh iya Bu, sama. Saya juga mengajak Bu Ilma dan teman-teman untuk selalu belajar hal-hal baru terkait pembelajaran. Bagus sekali Bu tadi rencana pengembangan Bu Ilma. Nah nanti Bu Ilma, dari yang disampaikan Bu Ilma tadi ini, ada atau tidak kira-kira yang masih mengganjal di hati Bu Ilma? Insya Allah sudah tidak ada. Alhamdulillah, semoga apa yang dilakukan mulai pra-observasi, observasi, pasca observasi, sekarang dan nantinya dapat memberikan manfaat ya, terutama bagi Bu Ilma. Saya senang sekali Bu dapat berkolaborasi dengan Bu Ilma dalam melakukan supervisi akademik ini. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Semangat selalu ya Bu ya. Terima kasih juga atas saran-sarannya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Bagian akhir video ini kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Menurut Bapak, selama menjalani program PGP ini, yang paling Bapak kuasai yang sudah dipraktekkan itu apa? Mungkin dari ini kalau kita melihat ke modul ya, modul 1 sampai 3.1 itu 3.3 ini yang paling ya paham lah, meskipun belum dipraktekkan itu apa? Yang sudah dipraktekkan Mungkin ya, itu komunitas praktisi tadi. komunitas praktisi Itu sudah hampir 3 kali atau 4 kali. itu berarti sudah dilaksanakan penuh gitu. Terus yang membingungkan sekarang tadi itu yang sudah dipraktikkan itu adalah komunitas praktisi, yang membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam lagi. Yang saya pelajari lebih dalam lagi itu tentang pengambilan keputusan itu Pak. Pengambilan keputusan. Oke, itu sih kan banyak dilema-dilema. Sebenarnya kemarin masalah nilai dan lain-lain itu kan kita juga sulit untuk mengungkap pada
sekolah, 5 rekan guru sama siswa itu isi kotak kembali, disuruh mereka isi kembali seperti yang kemarin itu apa namanya itu, dan dengan juga diharapkan mengisi self evaluation, jadi sampean sendiri, jadi feedback, survei feedback 3.600 ini, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak melakukan diskusi terkait pemetaan aset Bapak sekarang, pemetaan aset. Jadi dari awal jenengan sudah menyampaikan bahwa saya dalam keputusan itu melihat dari kondisi aset dan seperti itu ya Pak. Jadi di sini diskusi itu jenengan lakukan bersama dengan kepala sekolah, guru, murid, orang tua, tokoh setempat, perwakilan gender. Perwakilan gender itu kalau bisa itu yang dari komite ya, ada laki-laki ada perempuan. Itu yang Komitenya sama. Laki-laki saja. ya ada ya, kalau bisa dari murid-murid itu yang murid-murid perempuan itu biar jadi dengan melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset ya, pokoknya sebelum P6 dilakukan. Kayaknya P6 itu bulan puasa ya Pak. Ya kalau bisa cepatnya sih, saya berkolaborasi dengan IDP, bisa satu komunikasi mungkin berbeda dari pelaporannya, karena di sini dengan disuruh menentukan jadwal diskusi. Oke, yang kedua mengundang aktor yang tadi itu disebutkan, yang ketiga membuat notulen dan daftar hadir, yang keempat foto kegiatan, yang kelima di hasilnya. Daftar hadirnya itu sama Pak, karena kita kan kolaborasi. Ya sama aja targetnya, sama gak apa-apa, tapi yang pasti yang pasti kan Bu Amal itu kan juga termasuk guru ya, dia masuk juga di situ. Data hadir itu gak apa-apa. Jadi, mungkin di situ di apa namanya itu jabatannya jangan IGP, yang sampean jadi guru di data hadirnya Bu Amal, yang data hadir sendiri aja IGP, mana Pak? Iya. Jadi itu jadi semuanya Bapak ingin mengetahui beberapa hal termasuk kegiatan apa namanya itu, kalau kayak ketujuh nanti bisa dicatat di rumah komunikasi dengan MSG. Ini yang bisa